SMK Darut Taqwa merupakan SMK swasta terbaik di Kabupaten Pasuruan yang menjadi pilihan bagi panjenengan semua. Karena apa? SMK Darut Taqwa dengan berbagai prestasi dan kompetensi keahlian yang ditawarkan juga memprioritaskan akhlakul karimah yang baik di lingkungan pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Meta Podcast SMK Darut Taqwa. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dengan Ibu Mukarromah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak kenal maka tak sayang, itu Ibu Mukarromah selaku apa kalau di kedinasan, Bu? Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan. Oh, memang khusus di SMK. Benar. Nah, makanya luar biasa hari ini beliau datang ke kita di SMK Darut Taqwa untuk satu acara tertentu. Tapi kita akan tanya, ini kan banyak yang bertanya hari ini. Memang habis ini musimnya anak-anak dari orang tua yang ingin dimasukkan ke sekolah-sekolah. Kenapa mereka harus memilih SMK? Wah, terima kasih. Saya manggilnya ini Mas Abi. Ya. Ini Mas Abioso. Biar kelihatan muda dikit, Bu. Begitu, Mas Abioso. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan Mas Abioso. Senang sekali saya Ibu Mukarromah selaku Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Pasuruan. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, ini di sela-sela tadi ada agenda bimbingan teknis akreditasi sasaran sekolah tahun 2023 baik SMA SMK swasta di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan yang ditempatkan di aulanya gedung baru SMK Darut Taqwa. Ya, ini masih baru ini, Bu. Spesial dan surprise bagi saya. Ternyata saya diundang ke studio yang luar biasa, podcast yang katanya masih baru. Ya, ini baru, Bu. Wah, fresh ya. Tapi saya spesial juga ini, Pak Mas ya. Ini, Bu, karena SMK itu memang pilihannya kan banyak perkembangan khusus untuk melatih mereka bekerja. Oke, SMK mungkin adik-adik referensi bagi adik-adik di kelas 9 baik SMP atau MTS. Kalau ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemana? SMK menjadi salah satu solusi untuk masa depan yang cerah. Kenapa saya bilang masa depan yang cerah? Ya, sekarang pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Desa Teknologi dan juga melalui Direktorat SMK ini tidak henti-hentinya memberikan support atau merevitalisasi khususnya pendidikan vokasi atau pendidikan menengah kejuruan atau SMK yang tujuan didirikannya SMK ini adalah menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi yang unggul, kompetens. Nah, jadi tidak hanya dibekali adanya soft skill, hard skill, dan juga karakter dan kemampuan kompetensi di bidang masing-masing yang nantinya menjawab tantangan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Nah, Mas Abioso juga kita tahu nggih, nanti di tahun 2045 negara kita akan mendapatkan bonus demografi di masa kejayaan 100 tahun 1 abad, di mana katanya berdasarkan sumber data 70% nanti penduduk Indonesia adalah usia produktif. Betul. 40 sampai 60 tahun. Nah, bagaimana PR kita dan tugas kita semua menyiapkan peserta didik atau anak-anak generasi penerus bangsa ini dengan dibekali kompetensi yang siap untuk menjadikan Indonesia ini kedepannya lebih maju. Jika tidak, bagaimana masa depan negara kita yang tercinta ini? Ya, pastinya banyak dampak buruk, kriminal semakin banyak, ya, pengangguran, unemployment. Nah, kembali ke SMK tadi. Nah, SMK banyak atau kompetensi kalian. Kalau kurikulum 2013 kita menyebutnya kompetensi keahlian. Nah, sekarang untuk SMK yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ini ada namanya kompetensi keahlian sudah konversi, jadi konsentrasi keahlian.
Itu tapi banyak yang repot nggak antara di K13 menuju ke kurikulum Merdeka itu? Tidak, kan semuanya kan perubahan. Sama dengan adanya update. Update itu bukan hanya status saja loh. Betul. Ya, bukan hanya gadget atau HP ya yang harus update. Betul. Kurikulum yang ada di Indonesia, khususnya di SMK, itu harus diupdate ya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri. Jika tidak sama nanti pasti ada beberapa kesulitan, kerepotan, dan anak-anak kita nanti bingung. Makanya buat pemirsa yang barangkali bingung menempatkan anaknya atau anak yang bingung mencari mau kemana, itu ya ke SMK saja, karena setiap SMK selalu bisa kayaknya, Bu. Ya, SMK idealnya SMK bisa, SMK hebat. Nah, perlu saya tambahkan di SMK nanti yang mungkin jadi jargonnya itu bisa BMW, Mas Abi. Iya, itu. B. Ya, B yang pertama, B bekerja. Bekerja. Anak-anak yang sudah lulus dari SMK bisa langsung mencari pekerjaan. Betul. Ya, ini informasi pekerjaan mudah sekali. Kalau di SMK itu ada bursa kerja khusus atau BKK yang bermitra dengan Dinas Ketenagakerjaan. Insya Allah akan mendapatkan info terkini yang tentunya bukan hoax ya. Nah, yang jelas perusahaan mana saja yang membuka lowongan pekerjaan. Tentu dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan. Banyak SMK yang sudah melakukan rekrutmen pekerjaan, ya. Jadi industri datang ke SMK yang sudah ber-MOU atau bekerja sama. Alhamdulillah, termasuk SMK Darut Taqwa. Ini luar biasa juga, kami apresiasi luar biasa khususnya tim BKK dan support dari kepala sekolah khususnya yayasan yang sudah sering ya menjadi pioner mungkin dengan SMK-SMK lain yang sering melakukan rekrutmen tenaga kerja dengan perusahaan. Oh, itu yang penting, Bu. Karena memang satu yang B itu bekerja itu penting buat orang tua, dan juga karena kalau anak-anak muda itu nggak bekerja, malah pekerjaannya aneh-aneh, Bu. Nah, itu ya. Jadi kalau itu kan di SMK sudah dilatih dan sudah diberikan peluang, sudah diberikan modal kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk mereka bisa masuk. Itu B pertama. Selanjutnya M. M itu melanjutkan. Sudarta sudah vokasi juga. Iya. Nah, ini pilihan yang tepat khususnya bagi adik-adik MTS SMP di sekitar Purwosari atau yang mondok di Darut Taqwa ini langsung melanjutkan ke SMK Darut Taqwa. Karena memang menyediakan, karena di lingkungan kita itu kan lingkungan pesantren, biar mereka tidak jauh, karena biasanya pendidikan agama itu lebih panjang, antara 1 sampai 12 tahun. Kalau mereka SMK saja, pendidikan pesantrennya nggak selesai, jadi disediakan yang untuk BMM-nya tadi itu, Bu. Satu untuk lagi melanjutkan W, ya. W. Nah, W ini anak-anak yang lulus dari SMK, misalkan tidak langsung bekerja di perusahaan atau tidak kuliah, mereka bisa jadi juragan atau menjadi entrepreneur. Betul. Yaitu berwirausaha. Sekarang zamannya digitalisasi. Di era revolusi industri 4.0. Nah, ini semuanya sudah digitalisasi. Anak-anak di Gen Z, generasi Z ini mereka bisa mendapatkan uang ya, tidak harus bekerja di perusahaan. Betul. Cukup di kamar, di depan laptop, mereka bisa buka lapak dengan berbagai macam marketplace. Nah, apalagi di SMK itu ada pelajaran PKK. Produk kreatif kewirausahaan, di mana Bapak Ibu guru PKK ini membekali keterampilan, mau jualan apa, membuat apa. Nah, itu Pak. Itu gini, Bung Karno, khususnya tadi itu kan secara luas memang SMK itu banyak diuntungkan kalau anak-anak didik, dan untuk menyiapkan bonus demografi di tahun 2040 itu kan 2045 menyiapkan itu kan generasi-generasi sudah fighting. Tapi intinya kalau misalnya Ibu melihat kan sekarang di SMK Darut Taqwa ini untuk menyiapkan itu ranahnya, itu kira-kira apa usulan atau masukan bagi SMK Darut Taqwa khususnya? Baik, untuk SMK Darut Taqwa sudah luar biasa sekali. Ini di lingkungan pondok pesantren, artinya para santriwan santriwati yang sekolah di SMK Darut Taqwa tidak hanya mendapatkan bekal keterampilan saja, tetapi pemantapan keagamaannya. Betul. Nah, mungkin di sini juga ada kelas tahfidz mungkin ya. Ada semua lengkap. Nah, anak-anak tahfidz ini tentu memiliki kelebihan kecerdasan otak yang luar biasa dibandingkan dengan peserta didik yang tidak tahfidz. Nah,
Untungnya di SMK Darut Taqwa itu karena lingkungannya lingkungan pesantren, ada yang memang tahfidz, ada yang menekuni kitab. Jadi menggabungkan antara ilmu formal mereka di pekerjaan juga dilatih, tapi ilmu akhlaknya dan keagamannya juga dilatih. Baik, jadi saya pribadi dan kami dari cabang dinas optimis sekali SMK Darut Taqwa ini akan dapat meluluskan ya peserta didik yang memiliki kompetensi yang unggul, baik itu soft skill, hard skill, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan akhlak, attitude, sopan santun itu yang utama karena dibekali dari pondok pesantren. Betul. Itu kalau buka mesin otomotif pakai ayat-ayat, Bu. Luar biasa. itu saking hafalnya kan tahfidz itu harus hafalan setiap hari dan tidak boleh menghilangkan Al-Qur'annya. Jadi kan harus setiap hari. Tapi memang rata-rata di kita itu memang yang di SMK Darut Taqwa karena lingkungan pesantren memang pengajarannya berbeda. Kadang-kadang juga untuk PPL-nya juga berbeda. Karena memang ada aturan pesantren dan ada aturan sekolah, Ibu. Kalau di anu kan berbeda. Kalau anu kan mungkin sebebas-bebasnya. Memang diuntungkan orang tua tidak perlu khawatir karena memang ada aturan pesantren yang akan dikontrol. Makanya kemarin-kemarin itu banyak yang ragu-ragu. Nanti anak saya kan putri. Kalau PPL itu apakah ada pantauan? PKL ya, kalau PKL itu kan ada pantauan atau anu, kalau magang ya memang ada kalau dari pesantren. Jadi kalau sistem seperti itu, Ibu, apakah nggak bersinggungan dengan sistem yang ada di dinas juga? Pada dasarnya memang ada program di Sekolah Menengah Kejuruan SMK ini praktek kerja lapangan. Betul. Untuk kurikulum 2013 kan ini siswa di kelas 12 yang berangkat. Untuk yang sekolah atau SMK yang sudah mengimplementasikan kurikulum mereka berangkat PKL di kelas 12. Dan ada SMK yang program 4 tahun. Mereka 3 tahun di sekolah, 1 tahun penuh di kelas 13 mereka praktek kerja lapangan. Memang dalam melaksanakan praktek kerja lapangan, sekolah akan melepas anak-anak yang berangkat PKL ke industri ini atau ke instansi pemerintahan atau di instansi pemerintahan dan juga perguruan tinggi. Mungkin nah ini ada pembekalan, kemudian ada monitoring yang sudah terjadwal, Bapak Ibu guru yang sudah diberi tugas. Kalau misalkan lama waktu PKL-nya ini misalkan 6 bulan, nah tentu setiap bulan mereka harus memonitoring. Nah kemudian belum lagi nanti di akhir PKL Bapak Ibu guru yang mendapat tugas sebagai pendamping begitu akan menjemput. Nah, bagaimana untuk siswa SMK yang mondok di lingkungan pondok pesantren, khususnya di Kabupaten Pasuruan, ini banyak sekali pemirsa dan Mas Abioso SMK yang berbasis pondok atau di lingkungan pondok pesantren. Nah, ini memang kembali ke kebijakan yayasan sendiri. Nah, khususnya untuk SMK Darut Taqwa, nah ini apresiasi nih, informasinya SMK swasta terbaik di Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Ini makanya kita juga SMK, keluarga besar SMK itu luar biasa mengapresiasi adanya begini, Bu. Kadang-kadang orang tua yang hari ini itu kan rata-rata kalau dulu ke STM itu memang laki-laki, kalau ke SMK juga laki-laki. Hari ini kan biar nggak galau yang orang tua ini menempatkan anak putrinya ke SMK, padahal kan sekarang jurusannya sudah macam-macam. Ada juga yang memang qualified untuk remaja-remaja putri. Nah ini ajakan untuk mereka-mereka buat remaja putri dan juga orang tua untuk bisa memasukkan anaknya di SMK dan tidak khawatir. Oh baik, untuk SMK mungkin ini sudah bertransformasi dari dulu yang namanya STM. Memang kalau STM ini terkenal mindset pada orang tua ini kebanyakan siswa laki-laki atau putra yang atau jurusan otomotif atau pemesinan dan lain sebagainya. Nah, sekarang adanya SMK ini berbagai macam kompetensi atau konsentrasi keahlian yang juga dapat dimasuki atau menerima kaum adik-adik remaja putri. Hanya SMK yang memiliki kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian yang dapat menerima
dari kaum remaja putri begitu Mas Abioso. Karena memang berat untuk itu, makanya untuk sesi terakhir ini ajakan untuk sekolah di SMK Darut Taqwa. Oh begitu, baik. Terima kasih Mas Abioso dan pemirsa podcastnya SMK Darut Taqwa ini namanya Meta Podcast. Kami juga menghimbau kepada masyarakat, Bapak Ibu, orang tua atau adik-adik yang sekarang di kelas 9 MTS atau SMP baik negeri swasta di Kabupaten Pasuruan khususnya atau di Jawa Timur bahkan di luar Jawa Timur ya, yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, SMK Darut Taqwa adalah salah satu solusi yang terbaik, SMK terbaik swasta di Kabupaten Pasuruan yang memiliki kompetensi keahlian yang disuguhkan dengan pemantapan agama. SMK Darut Taqwa merupakan SMK swasta terbaik di Kabupaten Pasuruan yang menjadi pilihan bagi panjenengan semua. Karena apa? SMK Darut Taqwa dengan berbagai prestasi dan kompetensi keahlian yang ditawarkan juga memprioritaskan akhlakul karimah yang baik di lingkungan pondok pesantren. Nah, terima kasih. Ibu, kita terima kasih. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Karirnya terus melambung. Sama juga. Kita tunggu nanti semoga jadi kepala dinas. Amin. Nanti ketemu di Gradi. Kita terima kasih atas kehadirannya. Semoga bisa berkunjung ke sini. Kita juga terima kasih kepada seluruh pemirsa yang nonton. Yang penting SMK bisa, SMK hebat. Jangan lupa anak-anak Anda atau pemirsa untuk memasukkan anak didiknya ke SMK Darut Taqwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.